Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat Markas Dakwah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar tentang cara mengelola keuangan rumah tangga. Baik, di sini bersama kami Ustaz Hafizuddin Siddiq MPD. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustaz kabarnya? Alhamdulillah sehat bil khair insyaallah. Ustaz. Baik Ustaz, jadi di sini banyak pertanyaan di benak masyarakat itu bagaimana caranya mengelola keuangan rumah tangga supaya berjalan sesuai dengan Al-Quran dan hadis Ustaz, ya. Supaya keuangan rumah tangga itu dikelola dengan baik dan benar, mendapatkan dari yang benar dan baik, kemudian dikeluarkan juga untuk perkara yang baik, ya. Begitu Ustaz. Mungkin bisa dijelaskan kepada kami Ustaz. Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih waktunya Ustaz Fatah, ya. Sahabat Markas Dakwah rahimakumullah. Insya Allah di kesempatan ini, sebagaimana tadi yang disampaikan, kita akan mengkaji terkait dengan mengelola keuangan rumah tangga, ya. Karena ini kadang juga menjadi banyak problem gitu, banyak masalah di rumah tangga gitu, kaitan dengan masalah keuangan, ya. Yang diantaranya pada prinsipnya perlu untuk dibangun, terutama bagi suami, artinya untuk mencukupi, ya. Bahkan kalau bisa konsepnya adalah lebih, ya, sehingga dengan lebih itu kita bisa untuk mengelola. Karena kalau kita nggak cukup atau nggak lebih, ya susah untuk mengelola. Artinya apa yang akan kita kelola, karena nggak ada yang sisa, artinya seperti itu. Nah, ini saja nanti kita akan coba di sini menyebutkan terkait dengan bagaimana cara untuk mengelola keuangan di dalam rumah tangga, ya, agar tentunya, ya, karena dalam rumah tangga kita nggak bisa kita menghindar dari permasalahan ini, gitu kan? Karena dalam rumah tangga tentu butuhnya keuangan, ya, butuhnya sumber dana, sumber uang yang itu untuk melanjutkan atau melangsungkan kehidupan suami istri, dan begitu juga nanti ketika diberikan keturunan untuk anak-anaknya, ya. Pengelolaan keuangan rumah tangga di sini ada 6 poin, ya, ada 6 poin yang nanti akan kita kaji satu persatu. Yang pertama adalah peran suami istri, ya. Jadi harus memerankan dengan peran yang benar. Maksudnya apa? Istri sang menteri keuangan, ya, bagaimana istri bisa menjadi menteri keuangan, suami pejuang nafkah, ya, suami sebagai pejuang nafkah, ya. Nah, di mana Pak dalam perkara ini untuk, ya, seorang wanita atau seorang istri pandai-pandai mereka mengelola keuangan yang ada, ya, yang bisa jadi nanti dia akan mencatat gitu, menulis, ya, atau nanti suaminya bilang ke istrinya, "Dek, tolong tulis kebutuhan-kebutuhan, ya, kebutuhan-kebutuhan hari-harian, ya, mulai mungkin dari sabun, dari makan, ya, mungkin sampai kalau sudah punya anak, jajan anak dan seterusnya, itu kira-kira dalam 1 bulan itu butuh berapa?" Itu. Nah, maka inilah yang dimaksudkan bahwa istri atau wanita itu sebagai menteri keuangan di dalam keluarga, gitu. Nah, di mana suami itu betul-betul untuk menjadi pejuang nafkah, itu betul-betul menjadi pejuang nafkah, ya. Jadi karena memang diantaranya para ulama itu menyebutkan terkait dengan konsep seperti matahari dan bulan, gitu kan. Jadi suami itu seperti matahari, konsepnya itu adalah matahari itu terbit pagi dan tenggelam sore, gitu kan. Ya, maka bagaimana suami itu adalah seperti itu, ya, dia punya prinsip, ya, pokoknya bagaimana dia akan kemudian berusaha di luar rumahnya itu, ya, ataupun di dalam rumahnya, tapi di mana dengan konsep itu dia menghususkan memang untuk mencari ma'isyah, ya, karena di dalam surat An-Naba pun jelaskan itu aturan dari Allah, kan. Dalam surat An-Naba di ayat yang ke-10, kalau nggak salah ayat 10 sampai ayat 11 itu Allah mengatakan kan begitu, wa ja'alna laila libasa wa ja'alna nahara ma'asya. Kami jadikan, ya, malam hari itu sebagai tempat untuk istirahat kalian, dan kami jadikan siang hari adalah untuk ma'isyah, itu. Maka laki-laki itu bagaimana dia bisa seperti matahari, berangkat pagi kemudian pulang sore, ya. Sore itu sudah kemudian pulang, sebagaimana itu yang dilakukan oleh burung. Dan kita diperintahkan oleh Rasul, kan tawakalnya juga untuk begitu, kan.
lau annakum kuntum tawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulihi la ruziktum kama yurzaqut thair yakhdu hisoma wa taruhu bitona, kan begitu. Rasulullah mengatakan kalaulah tawakal kalian itu benar, artinya tawakal yang diiringi dengan ikhtiar kesungguhan, maka kalian akan diberi rezeki oleh Allah sebagaimana burung. Ya, dia burung itu pergi di pagi hari dalam kondisi paruh yang kosong, ternyata nanti ketika pulang sudah dengan paruh yang penuh itu. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa di mana untuk adanya satu bentuk usaha. Suami itu adalah sebagai pejuang nafkah, ya. Bahkan nanti para motivator-motivator itu diantaranya untuk menyebutkan jangan kalian tiru seperti orang-orang Jepang. Ya, orang-orang Jepang itu, ya, kenapa orang-orang Jepang itu orang-orang malas katanya seperti itu. Padahal apa? Mereka itu untuk bekerja, orang-orang Jepang itu sampai 16 jam, begitu ya. Padahal kalau kita, ya normalnya itu sekitar 8 jam. Ya, dari jam 8 lah anggap aja gitu sampai asar atau sampai jam 4 itu kurang lebih sekitar 8 jam. Nah, kalau sampai 8 jam saja kita nggak maksimal, ya itu kan wajar gitu. Kalau ternyata istri akan sering mengeluh mungkin kekurangan ekonomi, atau kemudian juga anak-anak juga prihatin, kan seperti itu. Nah, ini maka di sini untuk adanya peran suami istri, ya, ini poin yang pertama. Kemudian yang kedua, jika masalah keuangan datang jangan saling menyalahkan. Nah, ini kadang yang terjadi, ya, dengan mengatakan kadang suaminya berkata kepada istrinya, kamu sidik boros, kan gitu ya. Kadang juga istrinya mungkin menyampaikan, mama sih nafkahnya memberi kepada saya nggak cukup, kan gitu ya. Atau kadang juga naudzubillah min dzalik, ya, kadang ada juga mengatakan, ya gara-gara kita punya anak, gitu kan, masya Allah, ya. Nah, ini masyarakat muslimin, sahabat Markas Dakwah rahimakumullah, kadang juga yang menjadi satu miris gitu ya, dan itu masih terjadi di tengah-tengah saudara-saudara kita yang bahkan mereka mungkin sudah ikut taklim gitu kan, bahkan juga mungkin bisa jadi juga menimpa para asatid gitu ya, yang ketika mereka seolah-olah merasa beban ketika memiliki anak gitu, yang mungkin sudah memiliki anak dan anak sebelumnya belum begitu besar tapi sudah punya adik lagi gitu kan. Oh, itu masya Allah, ya. Ini untuk betul-betul sahabat Markas Dakwah rahimakumullah, untuk betul-betul menjadi perhatian lah, karena saya mendapati sekian contoh yang terjadi itu akan memberikan pengaruh kepada anaknya nanti. Gitu. Kenapa? Seolah-olah anak yang tidak diharapkan, gitu kan? Maka kita kasihan. Sebetulnya yang salah, yang artinya ya meskipun bukan kesalahan sih sebetulnya ya, tapi artinya anak kan sebetulnya tidak salah gitu kan, anak itu tidak salah, ya. Maka dalam Al-Quran pun juga menyebutkan kan begitu ya. Jadi jangan sampai wala taqtulu auladakum min khasyata imlak, kan gitu ya. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian yang kalian takut tidak bisa memberi rezeki kepada mereka, ya. Jadi nahnu narzuqukum wa iyyahum, karena akulah kata Allah yang akan memberi rezeki kamu dan anakmu itu, gitu. Ya, jadi bahkan kadang sampai ketika ada masalah keuangan itu sampai bunyi suara, ya, karena kita mungkin tambah anak, karena munculnya anak, padahal kita tidak menginginkan untuk adanya anak ini. Maka masya Allah, ya, kalau ada di antara kita yang terjadi seperti itu, untuk hendaklah segera bertobat kepada Allah, karena saya pernah mendapati menjadikan itu bermasalah kepada anaknya karena dulu orang tuanya itu adalah seperti itu, ya. Nah, sehingganya bagaimana untuk solusi yang kedua ini, jika masalah keuangan datang, ya, jangan saling menyalahkan. Bagaimana solusinya? Ya, kembali ke poin yang pertama tadi, maksimalkan peran tadi, gitu. Jadi bisa jadi suami belum maksimal menjadi pejuang nafkah tadi, gitu kan. Maka lebih kembali kepada itu, introspeksi, ayo introspeksi, gitu, ya. Dan seyogianya selagi itu belum begitu butuh sekali, ya, kita usahakan bahwa agar istri tidak banyak keluar dari rumah. Itu artinya istri tidak banyak untuk membantu perekonomian suami atau perekonomian kita. Kalaupun dia akan membantu dalam konsep di usaha atau kegiatan-kegiatan yang syar'i, maka tidak ada masalah, dan itu pun toh adalah uang dia, bukan uang kita, bukan uang suami, ya. Itu mungkin untuk tambahan jajan dia, atau kalau dia mau mengasih ke orang tuanya, kan seperti itu. Kemudian yang ketiga, catat semua kebutuhan yang penting, jangan masukkan daftar keinginan, ya. Jadi artinya kadang yang menjadi masalah, kekurangan dalam
pengelolaan atau tidak benarnya dalam pengelolaan keuangan dalam rumah tangga itu adalah karena kita selalu untuk memenuhi keinginan tapi bukan memenuhi kebutuhan. Nah ini kan perlu dibedakan ya. Itu. Jadi artinya perkara yang pokok pertama dalam berkeluarga, berumah tangga, dalam masalah keuangan, ya bagaimana suami itu memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan, bukan keinginan. Karena kalau keinginan kita banyak, gitu kan? Keinginan kita banyak. Tapi kalau kebutuhan kan artinya ketika kita sudah berkeluarga kita butuh rumah. Ketika mungkin kita belum bisa buat rumah sendiri, ya kita bisa ngontrak. Itu satu kebutuhan. Ya, kemudian untuk memberi makan istri, membelikan pakaian, ya agar tidak terlihat auratnya, kan seperti itu. Untuk memberikan untuk kita beli kendaraan atau mungkin untuk aktivitas kita juga dalam mencari maisha, ya. Artinya bagaimana kita untuk yang pokok pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan, tapi bukan keinginan. Itu. Nah, maka catat kebutuhan yang menjadi kebutuhan kita. Ya, ketika nanti mungkin bisa kita evaluasi, oh ini masih belum terlalu butuh, maka bisa kita coret. Kalau mungkin keuangan kita belum mencukupi, kan gitu. Nanti bisa kita evaluasi. Ya, jadi poin-poin ini belum terlalu penting gitu. Ya, maka perkara yang sangat lebih berat sekali diantaranya adalah ketika ternyata konsep dalam rumah tangganya adalah dalam mencari ma'isyah atau pengelolaan keuangan untuk memenuhi kebutuhan untuk memenuhi keinginan. Nah ini sungguh sangat berat sekali gitu. Karena kalaulah kebutuhan kita insya Allah nggak banyak, kebutuhan kita itu nggak merepotkan insya Allah. Nah, mungkin seperti itu. Ini 3 poin dulu. Kalau nanti mungkin ada hal yang perlu disampaikan. Baik Ustadz, alhamdulillah tadi kita sudah mendengarkan penyampaian dari antum. Mungkin ini Ustadz ada sedikit pertanyaan Ustadz. Yang pertama, bagaimana solusinya jika istri tidak bisa memanage uang Ustadz? Mungkin suami sudah memberikannya secara maksimal, namun istri tidak bisa memanagenya secara maksimal. Seperti itu. Ya, alhamdulillah wassalamu ala Rasulillah. Kadang memang perkara ini terjadi di tengah masyarakat kita atau di dalam keluarga, ya. Jadi kalaulah di mana istri tidak memiliki kepiawian atau kemampuan untuk memanage uang, ya berarti ya kita untuk yang menghandle gitu. Meskipun nanti pada prakteknya mungkin dalam realisasi lapangan nanti istri yang kemudian mungkin untuk membelikan atau membelanjakan gitu. Ya, kalaupun kita bisa ya tidak ada masalah gitu. Karena toh itu adalah kerja bersama ya. Jadi artinya contoh ketika istri tidak bisa untuk memanage, maka kita yang bisa untuk memanage-nya. Jadi kita bisa untuk memanage-nya itu mungkin kita juga bisa untuk menulis pengeluaran-pengeluaran ya, atau diobrolkan bareng ya apa aja pengeluaran-pengeluaran ya. Nah kemudian nanti mungkin keuangan tetap dipegang sama kita, yaitu keuangan tetap dipegang sama kita. Nah nanti baru kemudian apa yang sudah menjadi catatan itu nanti baru kita keluarkan, kita yang mengeluarkan, meskipun nanti realisasinya mungkin adalah istri yang membelanjakan. Dek, nanti kita akan belanja ini uangnya, ini catatannya, contoh seperti itu ya. Karena kadang tadi takut dikhawatirkan juga untuk belanja dia bisa, apalagi malah mahir gitu ya. Dengan malah mahir itu kan nggak sesuai dengan yang diharapkan gitu maksudnya ya. Kadang belanjanya malah ini, waduh kok nggak cukup gitu kan, karena ada tambahan yang lain-lain tadi itu gitu kan, yang pada hakikatnya tidak masuk dalam kategori yang untuk kita beli. Nah kemudian juga begini, perkara yang terpenting juga perlu untuk kami sampaikan juga diantaranya. Jadi ketika wanita itu menjadi menteri keuangan, artinya tidak harus semua uang itu dipegang sama istri loh, maksudnya begitu ya. Nah ini perlu untuk digarisbawahi ya. Jadi tidak kemudian ketika kita mungkin gajian dapat berapa nih langsung gitu, nanti kita butuh apa-apa malah minta lagi ke istri, kan begitu ya. Ya bahkan konsepnya diantaranya tidak penting juga istri itu untuk tahu berapa gaji kita, berapa pemasukan kita dalam 1 bulan, itu tidak mesti harus tahu seperti itu ya bagi seorang wanita. Nah jadi sebagaimana ditanyakan tadi, maka kita bisa sendiri yang kemudian untuk memanage-nya, dan mudah-mudahanlah insya Allah dengan berjalannya waktu dia nanti juga akan memiliki kemampuan gitu, karena sudah terbiasa ya. Mungkin perlu kita awali gitu, seperti konsep dalam rumah tangga saya sendiri dulu begitu gitu. Jadi artinya dulu saya
apa namanya, ketika mau belanja ya kebutuhan-kebutuhan keseharian itu ya saya kasih uang itu, ini untuk beli sayur berapa hari, ini untuk apa namanya, beli beras, untuk beli apa-apa gitu istilahnya, itu saya kasih gitu. Tapi untuk sekarang saya sudah tidak begitu, artinya di mana istri untuk mencatat kebutuhannya apa, nanti saya cek, oke, masuk itu, kemudian saya kasihkan ketika mungkin itu kebutuhan selama 1 bulan mungkin 3 juta gitu, udah saya kasihkan uang itu ya. Jadi dia untuk betul-betul memanage bagaimana uang itu cukup itu. Kalaupun ternyata kurang, nanti sampaikan kurangnya itu ada di mana, kan seperti itu. Mungkin begitu, wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, tadi kan sudah kita dengar Ustaz ya, bagaimana caranya ketika istri tidak bisa memanage keuangan. Nah, kalau yang pertanyaan berikutnya ini Ustaz, bagaimana jika sebaliknya istri sudah bisa memanage keuangan dengan baik, namun suami bermalas-malasan dalam mencari nafkah? Itu bagaimana Ustaz? Ya, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Ya, jadi tadi ya, itu sebagaimana mungkin di poin yang kedua tadi ya, jika masalah keuangan datang kan gitu ya. Jadi masalah keuangan datang itu diantaranya ya karena nggak cukup kan gitu ya, karena nggak cukup tadi itu, sehingga kadang timbul saling menyalahkan gitu kan. Timbul nanti suami mengatakan, oh kamu sih boros kan begitu, atau istri juga mengatakan, kamu sih beri nafkah saya nggak cukup gitu kan, nafkah kurang gitu ya, dan seterusnya ya. Nah, jadi kan sebagaimana tadi kita sampaikan, diantaranya solusinya adalah kembali untuk di poin yang pertama tadi, kembali untuk memaksimalkan peran masing-masing gitu. Artinya bagaimana seorang suami memerankan secara maksimal sebagai pejuang nafkah tadi gitu, sebagai pejuang nafkah itu ya, yang insya Allah saya setelah artinya mendapatkan perbincangan atau dialog apa namanya, curhatan, komunikasi dari para ummahat atau dari para ibu-ibu, itu mereka kadang mengatakan, Ustadz, sebetulnya kami pun nggak ada masalah selagi suami kami punya kegiatan gitu loh. Jadi kan kadang menjadi masalah itu sudah nggak cukup, nggak ada kegiatan gitu loh, di rumah terus gitu kan. Nah ini kadang meskipun suami keluar rumah nggak tahu kemana gitu kan, mungkin ketemu sama temennya ngobrol sana sini, kemudian sudah agak sore pulang gitu ya, yang memang pulang pun nggak bawa apa-apa gitu. Kadang istri juga sudah merasa nyaman gitu ya, karena oh suamiku sudah berusaha gitu. Nah maka lebih kepada tadi, ketika istri sudah pandai untuk memanage keuangan tapi ternyata suami tidak bisa untuk mencukupi karena dia bermalas-malasan, nah maka di sini perlu untuk kembali kepada kembali kepada tadi peran ya, bahwa suami maksimalkan perannya. Bahkan para motivator tadi kan mengatakan begitu ya, kalau kita mau mengikuti konsep Jepang itu aja mereka mengatakan yang malas loh, kamu jangan ikuti orang-orang Jepang, malas, orang-orang Jepang itu malas. Malasnya mereka manfaatkan waktu untuk maisahnya 16 jam, padahal kita cuma 8 jam gitu. Coba kalau kita juga mau pakai 16 jam, ya masa sih Allah tidak berikan peluang, kan Allah akan melihat dari ikhtiar kita, perjuangan kita, maksudnya seperti itu. Mungkin begitu, wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, alhamdulillah tadi sudah dijelaskan poin 1 sampai 3 ya, tips-tips dalam mengelola keuangan rumah tangga. Tadi Ustaz menyebutkan ada 6, jadi 3 yang belum kita dapat ini Ustaz. Mungkin bisa lebih diperjelas lagi Ustaz supaya kita bisa menerapkan tips-tips tersebut dalam mengelola keuangan rumah tangga. Sahabat Markas Dakwah rahimakumullah, kita kembali lanjutkan. Tadi kita sudah sebutkan 3 poin yang dimana terkait dengan pengelolaan keuangan rumah tangga ada 6 poin ya, kita akan lanjutkan. Adapun poin yang keempat adalah bicarakan baik-baik kepada suami ya, artinya ketika kita mendapati masalah dalam keuangan dalam keluarga ya, itu untuk dibicarakan baik-baik kepada suami ya. Ketika contoh mungkin ternyata anggaran yang diberikan kurang gitu kan, jangan diem saja gitu kan, jangan menyimpannya gitu kan, yang sehingga kadang ya akhirnya mungkin dengan makanan yang kurang bergizi, yang kurang berkualitas untuk anak-anak, bahkan juga dimakan oleh suami gitu. Nah ini maka perlu untuk membicarakan dengan baik-baik kepada suami. Nah ternyata kan kadang kita juga mendapati harga naik kan begitu kan, kita realistis lah, itu perkara yang realistis ya.
yang mungkin 3 atau 4 tahun yang lalu dengan sekarang beda kan begitu. Ketika dulu mungkin kita sudah diberi anggaran 1 bulan 3 juta ya, dengan mungkin anak 2 atau anak 3 ya, hari ini tambah tahun ya, sekarang ini harga semakin naik kan gitu ya. Nah, maka tentunya akan terjadi perbedaan anggaran juga, pengeluaran, maka ini bicarakan baik-baik kepada suami ya. Itu kemudian poin yang kelima, buat rencana realistis untuk menutupi pengeluaran ya bulanan ya. Jadi buat rencana realistis ya, buat rencana realistis untuk menutupi pengeluaran bulanan ya. Jadi artinya apa saja ini kita anggarkan, apa saja ini kita tulis itu. Nah, itu nanti setelah ketika ketemu nominalnya, kira-kira selama ini masukan ini sudah cukup atau belum itu. Kalau ternyata belum cukup, bisa jadi ada yang masih tinggi anggaran kita itu, maka mana yang mungkin nanti masih bisa untuk dikecilkan itu, atau mungkin kalau bisa untuk ditiadakan, contoh mungkin seperti itu. Kalaupun ternyata itu perkara yang sudah sangat penting semua gitu kan, maka berarti apa ya, ini perlu didongkrak pemasukan tadi ya, perlu didongkrak pemasukan. Yang bahkan kalau kita akan lihat kan konsep Salman Al Farisi ya, diantaranya itu dari konsep penghasilannya itu kan dibagi 3 itu. Yang tolak ukur pertama kaitannya dengan kebutuhan keluarga ya. Nah, nanti itu bagaimana kita secara globalnya dengan kelipatan 3-nya gitu. Jadi contoh 1 bulan kita kebutuhan 3 juta itu, berarti apa, seyogianya pemasukan kita itu 9 juta itu. Kenapa? Karena 3 jutanya untuk kebutuhan keluarga, 3 jutanya akan kita gunakan untuk penambahan aset atau penambahan usaha atau penjagaan aset gitu. Kemudian yang ketiga adalah untuk diinfakkan itu ya. Maka kita pun nanti banyak mendapati ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang masalah ma'isyah, tentang masalah harta ya, di beberapa ayat Al-Qur'an Allah menggunakan kata fadlun, seperti diantaranya di dalam surat Al-Jum'ah kan gitu ya, di ayat yang ke-10 Allah pun mengatakan juga di situ dengan kata fadlun ya, fantasiru fil ardi wabtahu min fadlillah ya. Setelah kalian melaksanakan sholat Jumat itu, maka bertebaranlah kalian di atas muka bumi untuk mencari karunia Allah. Yang dimaksud dengan fadlun itu kan apa? Kelebihan itu. Jadi bagaimana prinsip dan konsep yang untuk dibangun oleh para laki-laki, para suami untuk mencari ma'isyah keluarganya itu harus lebih ya, bukan hanya sekedar cukup, tapi bagaimana diusahakan untuk bisa lebih ya. Cukup itu baik, maka ketika lebih itu adalah lebih baik. Nah, maka buat rencana realistis untuk menutupi pengeluaran bulanan. Adapun yang terakhir, yang keenam, jujur dan terbuka ya. Jadi dalam keluarga itu kaitan dengan pengelola keuangan itu harus dibangun di atas kejujuran dan keterbukaan itu. Maka ya sangat bahaya kalau mungkin posisinya sudah dibuat wanita atau istri itu sebagai menteri keuangan, tapi ternyata apa, dia berani nggak jujur gitu kan ya, dia berani untuk nyimpen, dia berani untuk ngambil ya, yang kemudian dan nanti dia bilang udah kok untuk beli ini gitu kan, tahu-tahu 1 tahun dia punya tabungan banyak kan gitu kan. Nah, ini karena ketidakjujuran begitu. Atau suami juga karena ketidakjujuran suami ya, padahal dia punya uang tapi nggak mau memberi istrinya gitu, nggak mau memberi ke anak-anaknya, eman-eman kepada istri dan anaknya. Nah, ini menjadi masalah juga gitu terkait dengan perkara seperti ini. Bahkan kita mendapati hadis itu kan yang terjadi oleh Hindun ya, istri daripada Abu Sofyan kan, sahabat Abu Sofyan itu, yang ketika itu Hindun datang kepada Rasulullah merasa kurangnya nafkah yang diberikan oleh suaminya Abu Sofyan, yang ketika itu minta izin, bolehkah untuk ngambil tanpa sepengetahuan suaminya kan itu. Maka Rasulullah mengatakan boleh ya, hudi ya mayakfiki wa waladiki ya. Jadi ambillah yang itu cukup untukmu dan anakmu itu. Ini dalam perkara-perkara yang artinya wajib yang tidak terpenuhi, artinya seperti itu ya, meskipun tidak diketahui oleh suaminya. Nah, maka ini pentingnya adanya kejujuran dan keterbukaan ya.
Jadi ini insya Allah juga akan mempengaruhi dari keberkahan di dalam keluarga muslim. Mungkin begitu. Wallahu ta'ala alam. Baik, alhamdulillah telah kita dengarkan 6 poin tadi penuturan tentang tips bagaimana mengelola keuangan rumah tangga dengan baik dan benar. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Sebelum kami akhiri, jangan lupa untuk dukung terus channel kami, like, subscribe, dan komen pertanyaan-pertanyaan kalian supaya kami bisa menjawabnya pada season berikutnya. Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng supaya dapat video-video terbaru dari channel kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.